warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ayo beriman kepada kitab-kitab Allah dengan submateri pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Selamat menyaksikan. Ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian A, pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat. Kitab-kitab tersebut merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang dibukukan. 4 kitab tersebut yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabi sebagai pedoman hidup umatnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. Kita harus yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya. Kitab-kitab tersebut yaitu 1. Taurat. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua, Zabur. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Zabur berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Yang ketiga, kitab Injil. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam dan umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran, ajakan tauhid, menghapus sebagian ajaran di kitab Taurat, dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu beserta ajarannya. Nah, ajaran yang terkandung dalam Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang masa, tidak akan ada yang dapat mengubahnya. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan terhebat. Membacanya saja sudah berpahala yang dihitung per huruf, apalagi mempelajari dan mengamalkannya, tentu pahalanya berlipat ganda. Demikian video pembelajaran saya pada hari ini. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.